Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan mata pelajaran Matematika Umum untuk kelas 10. Nah, kali ini kita kan sudah masuk ke pertemuan yang ke-13. Kita akan membahas lanjutan dari metode penyelesaian sistem persamaan linier 3 variabel, yaitu tentang metode gabungan. Nah, metode gabungan di sini yaitu metode dari dua macam metode penyelesaian SPLTV. Yang sebelumnya kita sudah membahas mengenai eliminasi dan substitusi. Nah, sekarang kita menggunakan metode gabungan itu ya menggunakan dua metode itu, ada eliminasi dan juga substitusi. Langsung saja ke contoh soalnya ya. Oh iya, jangan lupa untuk klik absen yang sudah saya kirimkan, yang saya buatkan di Google Classroom. Silahkan diklik linknya, kemudian silahkan juga di-download materinya. Kemudian, nah ini tadi contoh soalnya. Ini soalnya sama dengan pertemuan minggu lalu yang kita bahas di metode eliminasi dan juga di metode substitusi. Oke, soalnya sama. Langkah yang pertama kita menggunakan metode eliminasi. Jadi kemarin eliminasi itu adalah mengeliminasi sepasang-sepasang persamaan sehingga kedua persamaan itu dalam satu variabelnya koefisiennya harus sama. Misalkan kita eliminasi apa? Variabel P. Eliminasi variabel P misalkan dari persamaan berapa? Dari persamaan 1 dan juga persamaan 2 misalkan. Boleh ya dari 2 dan 3 atau 1 dan 3 boleh. Tapi yang pertama kita ambil dulu yang ini. Mengeliminasi variabel P. Ya, kita tulis dulu persamaannya. P plus Q plus R sama dengan 2. Persamaan yang kedua, 2P dikurangi Q dikurangi R sama dengan 4. Nah, kita fokus ke variabel P. Nah, di sini belum sama koefisiennya. Ini koefisien 1 dan ini koefisiennya 2. Berarti persamaan yang pertama kita kalikan ya 2, persamaan yang kedua kita kalikan 1 agar nilai koefisien dari variabel P sama. Terus hasilnya kita tulis di bawahnya, berarti berapa? 2P ditambah 2Q ditambah 2R sama dengan 2 kali 2, 4. Kemudian ini dikali 1 kan tetap 2P dikurangi Q dikurangi R sama dengan 4. Terus karena koefisiennya sudah sama berarti tinggal kita eliminasi pakai pengurangan karena di sini sama-sama positif ya. Terus berarti ini kan bisa kita coret. Ya. Kemudian hasilnya 2Q dikurangi negatif Q berarti 3Q. Kemudian 2R dikurangi negatif R plus 3R sama dengan 4 dikurangi 4 0. Ini persamaan yang ke-4 ya. Kita tulis dulu di sini. 3Q ditambah 3R sama dengan 0. Nah, langkah yang kedua kita juga harus mengeliminasi variabel P dari persamaan yang lain. Misalkan dari persamaan berapa? Misalkan dari persamaan 1 dan 3. Nah, persamaan satunya kita tulis P plus Q plus R sama dengan 2. Persamaan yang ketiga ini P plus 2Q plus 3R sama dengan 1. Nah, variabel P-nya di sini koefisiennya sudah sama, berarti tinggal kita eliminasikan. Tandanya apa? Ya, pengurangan karena sama-sama positif kan koefisiennya. Lalu P dikurangi P kan 0, bisa kita coret. Kemudian Q dikurangi 2Q dapat negatif Q. Kemudian R dikurangi 3R min 2R. Kemudian 2 dikurangi 1 1. Ini adalah persamaan ke-5. Kita tulis dulu di sebelah sini. Min Q min 2R sama dengan 1. Ini tadi persamaan 4. Yang ini persamaan ke-5. Oke, langkah selanjutnya kita kan sudah menemukan persamaan ke-4 dan persamaan 5 dari eliminasi pada langkah sebelumnya. Sekarang kita tetap menggunakan metode eliminasi dengan mengeliminasi variabel Q. Sekarang variabel Q-nya yang kita eliminasi dari persamaan sebelumnya yang telah kita dapatkan, yaitu 4 dan
5. Berarti kita tulis dulu persamaan yang keempat, yaitu 3H ditambah 3R sama dengan 0. Persamaan yang kelima, min H min 2R sama dengan 1. Nah, variabel H-nya ini tapi koefisiennya kan belum sama, berarti kita harus samakan dulu koefisiennya. Persamaan yang pertama kita kalikan dengan min 1, persamaan yang kedua kita kalikan 3. Nah, hasilnya kita tulis di sini. 3H dikali min 1 yaitu min 3H. Kemudian 3R dikali min 1 min 3R. Kemudian 0 dikali min 1 tetap 0 ya. Kemudian persamaan yang kelima, min H dikali 3 min 3H. Kemudian min 2R dikali 3 min 6R. Kemudian 1 dikali 3 ya 3. Nah, ini koefisiennya sudah sama, berarti tinggal kita eliminasi menggunakan tanda apa? Pengurangan. Karena apa? Koefisiennya nilainya sama-sama negatif, berarti ini bisa kita coret. Sekarang tinggal min 3R dikurangi min 6R. Berarti ini menjadi ditambah. Min 3R ditambah 6R. Berarti tinggal 3R. Sama dengan 0 dikurangi 3, min 3. Jadi ketemu nilai R-nya berapa? Min 3 dibagi 3 sama dengan min 1. Jadi kita tulis di sini nilai R-nya adalah min 1. Oke, karena kita sudah menemukan nilai dari salah satu variabel, berarti kita sudah bisa menggunakan metode yang kedua dalam metode gabungan ini, yaitu metode substitusi. Yaitu substitusi nilai R sama dengan min 1 ke salah satu persamaan, ini 4 atau 5. Ke salah satu persamaan yang memuat dua variabel, yaitu 4 dan 5. Misalkan ke persamaan 4. Ya, jadi substitusinya kita ke persamaan yang telah kita dapatkan di metode eliminasi tadi. Berarti persamaan 4-nya yaitu 3H ditambah 3R sama dengan 0. 3H ditambah 3 dikali R-nya tadi negatif 1 sama dengan 0. 3H ditambah 3 dikali min 1 yaitu min 3 sama dengan 0. Nah, ini min 3-nya kita pindah ke ruas kanan, berarti 3H sama dengan 3, ya kan? Ini sini negatif, berarti ke ruas kanan menjadi positif. Berarti H-nya sama dengan 3 dibagi 3, berapa? 1. Jadi ketemu nilai H-nya sama dengan 1. Sekarang tinggal satu variabel yang belum ketemu, yaitu variabel apa? P ya. Jadi kita substitusikan, yaitu nilai R sama dengan 1 dan R-nya negatif 1 dan H-nya sama dengan 1 ke persamaan awal. Nah, persamaan awal itu yang mana? Ya ini, persamaan 1, 2, dan 3 itu adalah persamaan awal. Kita pilih salah satu, yaitu misalkan persamaan 1 aja, yang paling sederhana, yaitu P ditambah H ditambah R sama dengan 2. Nilai P ditambah H-nya tadi adalah 1, ditambah R-nya adalah min 1 sama dengan 2. Nah, 1 ditambah negatif 1 kan 0. Bisa kita coret. Jadi P-nya sama dengan 2. Kita tulis di sini P sama dengan 2. Jadi himpunan penyelesaiannya berapa? HP sama dengan, nulisnya dari P dulu, berarti 2, terus 1, R-nya min 1. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh yang kedua dari metode gabungan ya. Ini ada soal cerita. Yang pertama, Adin membeli 3 kg duku, 2 kg mangga, 5 kg apel seharga 62.000. Yang kedua, Beni membeli 1 kg duku, 4 kg mangga, 3 kg apel seharga 50.000. Dan yang ketiga ada Chandra membeli 2 kg duku, 2 kg mangga, 3 kg apel seharga 43.000. Pertanyaannya, susunlah ke dalam SPLTV dan tentukan HP-nya atau himpunan penyelesaiannya. Nah, dari soal cerita ini, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan model matematikanya. Jadi, kita harus memisalkan variabel yang digunakan. Misalkan di sini kan ada duku, ada mangga, dan ada apel. Nah, yang kita misalkan itu adalah harganya. Karena di sini memuat
harga dari bahan atau buah-buahan yang dibeli. Berarti misalkan kita pakainya P ya. P sama dengan harga 1 kilogram ini duku. Kemudian yang H itu adalah harga 1 kilogram mangga. Dan R misalkan adalah harga 1 kilogram apel. Nah, dari sini baru kita susun SPLTV-nya. Nah, dari Adin, yang pertama Adin, yaitu 3 kg duku, berarti 3 kali P. Kemudian 2 kg mangga ini berarti ditambah 2 H. Kemudian 5 kg apel, berarti 5 R, harganya 62.000. Kemudian Beni, yaitu 1 kg duku, berarti 1 atau P ditambah 4 kg mangga berarti 4 H ditambah 3 kg apel berarti 3 R. Harganya adalah 50.000. Dan yang ketiga yaitu Chandra, membeli 2 kg duku berarti 2 P, 2 kg mangga berarti 2 H, dan 3 kg apel berarti 3 R. Sama dengan berapa? 43.000. Nah, kalau sini kita sudah dapat membentuk SPLTV, berarti tinggal dikasih tanda. Nah, ini adalah SPLTV-nya. Kemudian kita akan menentukan HP-nya menggunakan metode gabungan. Oke, kalau menentukan dengan metode gabungan, yang pertama dengan eliminasi. Eliminasi dari dua pasang persamaan, misalkan dari persamaan 1 dan 3. Yaitu misalkan mau mengeliminasi variabel H ya. Variabel H dari persamaan 1 dan 2. Kita tulis dulu persamaan satunya, 3P. Ini 1, ini 2, dan yang ini 3. Persamaan satunya tambah 2H ditambah 5R sama dengan 62.000. Kemudian persamaan yang kedua, P ditambah 4H ditambah 3R sama dengan 50.000. Nah, karena kita mau mengeliminasi variabel H, dilihat variabel H-nya apakah koefisiennya sama. Kalau belum, kita harus membuat koefisiennya sama. Berarti yang atas kita kalikan 2, yang bawah kita kalikan 1. Kan 2 kali 2 kan 4, nanti 4 kali 1 juga 4. Nanti koefisiennya sudah sama. Berarti hasilnya kita tulis di sebelah sini, berarti berapa? 3P dikali 2 berarti 6P. Kemudian 2H dikali 2, 4H. Kemudian 5R dikali 2, 10R. 62 dikali 2, 124.000. Kemudian yang ini tetap P plus 4H ditambah 3R sama dengan 50.000. Nah, baru bisa kita eliminasi. Tandanya apa? Pengurangan, karena sama-sama positif ya koefisiennya. Nah, ini bisa kita coret. 6P dikurangi P, 5P. Kemudian 10R dikurangi 3R, tinggal 7R sama dengan 124.000 dikurangi 50.000 adalah 74.000. Ini adalah persamaan yang keempat. Kemudian kita juga bisa mengeliminasi variabel H dari persamaan berapa? Variabel H dari persamaan 1 dan 3 misalkan. Jadi selain dari persamaan 1 dan 2, kita harus cari satu lagi, misalkan dari persamaan 1 dan 3. Persamaan satunya 3P plus 2H plus 5R sama dengan 62.000. Terus persamaan 3-nya 2P ditambah 2H ditambah 3R sama dengan 43.000. Nah, ini koefisiennya kan sudah sama, berarti tinggal kita eliminasi menggunakan pengurangan ya. Variabel H-nya kan 2, ini juga 2. Berarti bisa langsung kita coret. 3P dikurangi 2P, ya tinggal P. 5R dikurangi 3R, 2R. 62 dikurangi 43, 19.000. Nah, ini adalah persamaan yang
ke 5. Kita tulis di sini ya. P ditambah 2R sama dengan 19.000. Ini persamaan ke 5. Kemudian kita juga harus mengeliminasi dari persamaan 4 dan 5 atau persamaan yang telah kita eliminasi di langkah sebelumnya, yaitu misalkan eliminasi variabel P dari persamaan 4 dan juga 5. Nah, jadi dari persamaan yang telah kita temukan, kita eliminasi salah satu variabelnya, misalkan variabel P. Kita tulis dulu persamaan yang keempat, yaitu 5P ditambah 7R sama dengan 74.000. Kemudian P ditambah 2R sama dengan 19.000. Nah, ini karena kita mau mengeliminasi variabel P, berarti koefisien dari P yang harus kita samakan. Jadi, yang persamaan pertama kita kalikan 1, persamaan yang kedua kita kalikan 5. Ya. Terus 5P dikali 1, 7R kali 1, 74 kali 1 kan tetap. 5P ditambah 7R sama dengan 74.000. Kemudian ini dikali 5 berarti 5P, 2R dikali 5 10R, kemudian 19 dikali 5 sama dengan 95.000. Terus karena sudah sama koefisiennya tinggal kita kurangi karena sama-sama positif ya. Ini 0, 7R dikurangi 10R min 3R. Terus 74 dikurangi negatif 95 berarti berapa? Negatif 21.000. Jadi R-nya sama dengan min 21.000 per min 3 berapa? Ya, 7.000. Jadi ketemu nilai R-nya sama dengan 7.000. Nah, langkah selanjutnya karena kita sudah menemukan nilai dari salah satu variabel, berarti kita sudah bisa menggunakan yang kedua, yaitu menggunakan substitusi. Jadi substitusi nilai R sama dengan 7.000 ke salah satu persamaan yang kita eliminasi tadi. Kan ada persamaan 4 sama 5, berarti misalkan ke salah satunya yaitu ke persamaan 4. Jadi persamaan 4-nya kita tulis 5P ditambah 7R sama dengan 74.000. Berarti 5P ditambah 7R-nya berapa? Ya, 7.000 sama dengan 74.000. Berarti 5P ditambah 49.000. Ya kan, 7 kali 7.000 49.000 sama dengan 74.000. Kemudian 5P sama dengan 49 berarti pindah ke ruas kanan menjadi 74.000 dikurangi 49.000. 5P sama dengan 25.000. Jadi nilai P-nya sama dengan 25.000 dibagi 5 berapa? Ya, 5.000. Jadi ketemu nilai P-nya sama dengan 5.000. Sekarang kurang satu variabel, yaitu variabel X ya. Berarti sekarang kita substitusi R sama dengan 7.000 dan nilai P-nya sama dengan 5.000 ke persamaan awal. Ini persamaan awal 1, 2, 3. Kita pilih salah satu. Misalkan ke yang paling sederhana, misalkan yang ini, yang persamaan 3. Berarti berapa? 2P ditambah 2X ditambah 3R sama dengan 43.000. 2P, P-nya berapa? 5.000. Ditambah 2X, X-nya yang akan kita cari. Ditambah 3 kali R-nya 7.000. Sama dengan 43.000. 2 kali 5.000, 10.000. Ditambah 2X tetap, ditambah 3 kali 7, 21.000 sama dengan 43.000. Nah, ini kita jumlahkan dulu berarti berapa? Ini ditambah ini, atau kita tulis langsung 2X sama dengan yang lain pindah ke ruas kanan. Berarti 43.000 dikurangi 10.000 dikurangi 21.000. Berarti 2X-nya sama dengan berapa? Ini dikurangi ini kan 33. 33 dikurangi 21 berarti
12.000. Jadi nilai H-nya adalah 12.000 dibagi 2 berapa? 6.000. Jadi saya tulis di sini ya. Sebentar. Jadi di sini misalkan HP atau himpunan penyelesaiannya berapa? Berarti dari P dulu. P-nya adalah 5.000. Koma. H-nya adalah 6.000. Kemudian R-nya 7.000. Nah, jadi ketemu himpunan penyelesaian yaitu harga 1 kg dukunya 5.000, harga 1 kg mangganya 6.000 dan harga 1 kg-nya apel adalah 7.000. Oke, sekian dulu untuk materi sistem penyelesaian SPLTV dari metode gabungan. Silakan tugasnya dikerjakan, ada 1 tugas ya. Dan dikerjakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya supaya bisa menambah nilai kalian menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.